Harus jelas dong, Rama ini prinsipnya secerah cahaya, harus sejelas-jelasnya, lebih cahaya itu terang, harus lebih terang lagi, harus jelas-jelasnya. Jadi kalau nggak ada, daripada nanti misalnya ada oknum-oknum yang disalah-salahkan, lebih bagus kalau nggak tahu lebih tanya, nggak tahu lebih tanya. Jadi di depan pengadilan itu kita maunya orang-orang yang kompeten, orang-orang yang benar, orang-orang yang menyatakan bahwa ini tidak ada sedikit pun apapun. Tapi pun bilang kata terang cahaya itu kan bisa gelap. Tapi kalau kejujuran itu nggak bisa dimanipulasi atau ditutup dengan gelap atau terang. Itu kan prinsip mereka. Prinsip mereka secerah cahaya, tidak ada dibilang secerah cahaya malam. Cahaya malam enggak. Kalau misalnya cahaya itu ditutup, nah itu namanya oknum. Oknum yang menutup cahaya itu. Nah itu yang aku ingatkan berkali-kali. Semboyan secerah cahaya, lebih cerah dari cahaya. Jadi jangan ada coba-coba oknum yang menutup cahaya itu. Tapi kan diutamakan dalam keadilan itu kejujuran. Kejujuran udah pasti. Kejujuran pasti, jujurlah pada itu udah pasti kalau kejujuran, karena bagaimanapun juga ini kasus viral, mata semua memandang ke sini. Jadi aku rasa pun untuk mencoba-coba jangan terlalu berani. Ini udah disorot semua mata nih, jadi jangan, karena kejanggalan dikit pun akan digoreng, kejanggalan dikit pun akan digoreng. Jadi apapun ya mohonlah secerah-cerahnya lah, biar kita jelas. Kita kan juga, kita 3 bulan loh, hampir 4 bulan kita diapain, berita ini diisi tentang ini mulu gitu loh, tentang skincare overclaim asal-muasal ya kan, skincare overclaim. Nah sekarang skincare overclaimnya udah mulai hilang gitu loh, yang muncul pemerasan cuci uang lah, kan asal-muasalnya itu skincare overclaim itu dong, skincare overclaimnya itu. Jadi 4 bulan kita mendengar overclaim, kita mau juga bahwa itu, kita mau menyaksikan bahwa itu bagaimanapun juga harus benar, harus jujur, harus sebenar-benarnya, harus sejujur-jujurnya. Karena ini kasus sudah viral, hati-hati. Jadi jangan ada oknum-oknum yang mencoba. Ya jangan mau istilahnya mempertaruhkan apapun demi mencoba-coba itu. Aku sih percaya saat ini pengadilan akan berlaku jujur, karena kemarin sudah diomongin sama hakimnya. Jangan ada, kami tidak ada transaksional di sini. Jika ada oknum yang mengaku-ngaku dari kami, silahkan laporkan, udah dibilang sama hakimnya. Jadi aku tahu akan tegak lurus. Satu kata untuk Nikita Mirzani, satu kata untuk anak-anaknya yang kemarin juga sempat viral menjenguk langsung ke hutan Salemba dengan ya namanya anak kecil. Satu kata berarti nggak boleh nambah kata-kata. Buat Nikita Mirzani bebas. Satu kata doang nggak bisa. Buat anak-anak yang Nikita Mirzani sabar. Oh iya, monggo saya. Ya. Oke. Berarti Bunda masih meyakini bahwa Niki itu dikriminalisasi? Dikriminalisasi oleh sekelompok orang, yang mana sekelompok orang ini mungkin merasa dirugikan sama Nikita, mungkin merasa ya namanya orang yang nggak senang kan wajar-wajar aja ya. Aku sih seperti yang diomong-omongin netizen, bahwa kemungkinan dikriminalisasi oleh segelintir orang-orang di luar sana gitu, yang tidak senang dengan Nikita Mirzani. Karena kan kita tahu kemarin Nikita Mirzani kan terlalu vokal untuk bersuara tentang skincare overclaim kan, mungkin gitu loh. Yang udah mau tekan harusnya skincare yang overclaim bukan kemana-mana, bisa bilang gitu ya Bunda. Iya, ini dari asal muasal, kita kembali lagi runut ya, asal muasalnya dari skincare overclaim itu. Jadi itu menurut aku jadi sekarang kok udah mulai bias ya, sekarang malah pemerasan sama pencucian uang, TPU. Nah kembalikan lagi substansinya apa nih, asal muasalnya apa nih, overclaim gitu. Jadi mungkin nanti pembacaan pembelaan nanti dari Nikita bulan Selasa nanti mungkin akan disebut mungkin overclaim itu, karena kemarin kan nggak ada, waktu di bacaan dari dakwaan nggak ada. Mungkin Nikita nanti akan membacakan 100 halaman lebih kurang. Nikita membacakan, Bang Fahmi juga membacakan. Mungkin nanti akan dikembalikan substansinya itu asal muasalnya itu apa. Kenapa bisa bermasalah dengan uang ini? Uang ini bermasalah karena apa? Kenapa ada uang ini kucuk-kucuk datang karena apa? Kan karena semua dari overclaim itu. Yang kita duga gitu loh. Yang diduga semua muasal dari overclaim. Bunda dan apalagi nih berharap banget
Reza datang, Ferdi harus datang di sidang hari Selasa nanti di sidang, khususnya di yang Wan Prestasi itu ya. Iya, yang di Wan Prestasi itu karena sudah 3 kali persidangan. Sudah 3 kali persidangan, belum ada juga aku lihat prinsipal datang. Prinsipal dari penuntut dan prinsipal dari yang dituntut. Oke, makanya besok Selasa ini diadakan sidang perdata. Karena Nikita Mirzani kan datang, jadi diharapkan bisa menghadirin sidang Wan Prestasi ini, sidang perdata ini. Karena Nikita Mirzani di sini sebagai prinsipal penuntut. Dan kalau bisa prinsipal yang dituntut juga hadir, jadi biar cepat ini masalah, biar nggak berlarut-larut, karena capek juga berlarut-larut terlalu lama. Tuh. Terkait sedikit ya Pak, tadi lewat Niki membuat surat untuk Presiden Prabowo. Oke. Ini sebagai pasangan ini warga negara yang punya hak yang harus dia ibaratnya dibela lah. Terkait keadilan hukum di Indonesia. Sebagai seorang perempuan, seorang ibu juga. Aku gini, aku melihat seorang Niki bersurat membacakan surat yang dia bikin di balik tahanan, di balik jeruji besi dia bikin bersurat. Gua rasa itu sah-sah aja. Dia sebagai masyarakat Indonesia, dia sebagai ibu dari warga negara Indonesia. Dia juga, aku rasa dia adalah pemilih dari Presiden Prabowo. Dan sekarang saat ini adalah Presiden Prabowo ada presiden terpilih. Presiden nomor 1 di Indonesia, yang terpilih orang nomor 1 di Indonesia. Ya wajar kalau dia bersurat kepada Pak Prabowo. Yang nggak wajar adalah kalau dia bersurat kepada Donald Trump atau kepada Pangeran Charles, karena itu adalah beda case. Kalau dia bersurat kepada presidennya, dia warga negara Indonesia, yang anak-anaknya juga warga negara Indonesia, yang dia tahu, ya silahkan dia mau bersurat. Kalau dia membacakan suratnya juga, membacakan secara sopan, secara santun, dan dia bukan membacakan suratnya di dalam penjara, bukan teriak-teriak dalam penjara, bukan teriak-teriak depan hakim, itu kan enggak. Ini kan dia masih dalam koridor koridor sopan santun, dan itu mungkin jeritan hati dia selama 3 bulan. Wajar, mau kemana dia curhat? Suami nggak ada, kecuali dia bersurat kepada suami orang, baru aneh. Jadi nggak usah aneh kalau itu mah, wajar-wajar aja lah. Memang ada yang bilang kan, oh memang Pak Prabowo kerjaannya ngurusin doang, bukan kayak gitu maksudnya. Ya wajar jika seorang masyarakat Indonesia dia bersurat kepada presidennya, ya silahkan aja, semua juga boleh kok bersurat, nggak ada larangan, dilarang kirim surat kepada presiden, nggak ada, ya nggak ada. Jadi ya silahkan aja. Iya, karena netizen nggak merasakan 3 bulan ada di dalam penjara. Coba kamu merasakan, kamu di kamar 3 hari dan di dalam kamar kamu dikurung, emak kamu keluar bukan surat lagi Prabowo, berteriak-teriak lu bukan keluar. Apalagi 3 bulan loh, yang dia juga nggak ngerti kesalahan gue apa sih, makanya dia meminta keadilan, makanya ada pengadilan, nah gitu loh. Karena tersangka atau terdakwa sekalipun belum tentu belum dikatakan dia itu bersalah sebelum vonis hakim yang ingkrah yang akan memutuskan nanti. Jadi saat ini dia masih disangkakan, dia masih didakwakan, belum ada kalimat pemeras, kalimat pencuci uang belum ada di sini gitu loh. Sebentar saya sudah bilang jangan sampai ada yang disiapin oleh oknum-oknum. Iya, aku sih berharap. Ya oke. Aku berharap begini, karena di sini kan prinsipnya pengadilan itu kan adalah bukti-bukti itu akan ditunjukkan secara cahaya, kan lebih cerah daripada cahaya. Jadi aku berharap semoga tidak ada oknum-oknum. Aku kan takutnya begitu, kita kan takutnya kayak netizen. Lebih bagus aku ngomong, jangan sampai ada oknum-oknum, karena hakim sendiri kemarin minta ini pengadilan tidak ada transaksional. Jika ada oknum-oknum yang mencoba meminta uang atau apapun, silahkan lapor ke kami. Itu Pak Hakim sendiri minta. Berarti aku yakin bahwa ini akan secerang benderang. Akan tegak lurus pengadilan ini. Sampai pengadilan itu akan memutuskan hal yang ingkrah gitu loh. Jadi aku yakin kemarin apa yang diomongin Hakim. Terakhir, terkait buat kaos. Oh iya. Oke. Niki. Iya, itu kaos. Idenya gimana sih? Kalau aku kalau persidangan Niki kemarin viral juga yang kami pakai baju pink bertiga. Ini viral lagi. Tapi menurut aku sih gini, aku ya namanya ide-ide aku nih kadang-kadang ide-idenya datang tiba-tiba. Karena aku pikir kita dukung Niki, yuk kita cetak kaos. Kita ini. Jadi aku nggak mau juga sama dengan yang lain. Aku desain, kami desain kaosnya, teman-teman aku yang desain kaosnya. Kami desain di sini juga Chef Nikita. Karena dengan pengadilan kita tidak bisa berisik, apalagi kita sebagai yang datang, yang pengunjung. Jadi saya tulis Chef Nikita, saya tidak perlu bicara, orang udah baca bahwa itu ada artinya Chef Nikita, artinya jangan coba-coba oknum yang cawe-cawe.
gitu. Jadi kita tidak bicara tapi kata-kata sudah berbicara di baju itu. Gitu. Berarti itu spontan saja. Oh besok bikin aja. 2 hari sebelumnya aku telepon teman-teman aku bikin baju seragam tentang Nikita, tapi aku nggak mau baju yang di apa sih yang di itu di apa sih namanya sablon ya. Aku bilang jangan di sablon tapi bedain ya di desain gitu. Jadi teman-teman aku yang mendesain dari apa yang aku lontarkan, teman-teman aku yang mendesain gitu. Yang itulah kita ger ya itu yang mendesain mereka. Teman-teman ger banget. Ya apalagi netizen ger banget gitu, ger viral kan. Nah, sekarang hampir 4 juta kan. Aku ini hampir 4 juta penonton buat satu TikTok aja. Niki kemarin sempat di presiden seperti sekarang kan mau nengok ke belakang ke teman-teman ya. Mau senyum tapi nggak dibolehin apa. Oke. Ini kan bukan sidang skripsi ya. Bukan sidang skripsi yang nengok sana nengok sini untuk mencontek atau untuk ngomong. Ini kan sidang ya wajar-wajar aja. Karena Niki ini seorang artis. Yang datang teman-temannya, yang datang para wartawan yang selama ini membesarkan dia. Kalau dia menengok ke belakang untuk menyapa para wartawan yang pengen mengambil foto-fotonya, dari kan gue rasa sih sah-sah aja karena selama ini kan dia di belakang kan yang nampak kepalanya doang. Kalau dia memberi kesempatan kepada para wartawan di belakang yang begitu rame untuk mengabadikan wajahnya, gue rasa sah-sah aja. Tuh di belakang juga ada pengadilan, dia ke belakang nggak apa-apa sih menurut gue. Tapi gue nggak ngerti karena dia seorang artis dan dia pengen berbagi momen kepada rekan-rekan yang di belakang. Menurut gue sih nggak apa-apa menurut gue ya. Tapi gue nggak ngerti SOP apa job desk-nya adakah di pengadilan tidak bisa lihat ke belakang, aku nggak ngerti. Gitu. Saat Niki datang ke sini kan ada ngasih teman-teman sahabat Bunda juga termasuk ya. Semangat Niki gitu. Iya. Itu respon Niki gimana pas? Oh itu kan waktu aku ketemu Niki banget itu waktu dia mau keluar mau masuk mobil tahanan yang di lorong. Kan ada atas tuh, gue berdiri di atas karena banyak wartawan yang duduk kan. Gue ke atas, Niki lihat gue, Niki lihat ke atas, Niki gitu, menunjukin dia ke atas ngelihat ke gue senyum, tapi senyumnya gini. Gue nggak ngerti senyumnya apa senyum artinya tenang aja, apa senyum artinya suarain terus, aku gue ngerti. Tapi senyumnya itu mungkin kamu lihat ya, dia ke atas gini, gituin ke gue, terus giniin tangan, tapi tangannya kan rame lagi di borgol. Itu menurut gue. Kalau menurut gue akan terus bersuara karena Niki tidak bisa bersuara, gue yang akan bersuara terus. Itu menurut gue karena dengan kodenya dia ke atas dia begini melebarkan senyumnya, tapi senyumnya aku rasa tidak seperti manis sebelumnya. Aku rasa ada sesuatu yang dia mau omongin tapi dia nggak bisa omongin. Itu aja sih. Kalau Mail ngomong terima kasih Kak Tessa, itu karena dia berhadapan sama aku. Kalau Niki kan saking ramenya, aku naik ke atas, nggak mau juga mencoba mendekati Niki, kasihan. Tapi dia langsung melihat dan aku pakai kacamata dia masih mengenal. Itu menurut aku keren sih sayang, bebas. Terakhir pesan buat Reza Gladys. Oh iya, buatnya RG semoga bisa hadir nanti di persidangan kedepannya supaya apa? Supaya cepat. Kamu juga kan capek ya dengan persidangan yang gak selesai ini. Semoga bisa cepat, kamu bisa hadir dan bagaimanapun kalau kamu hadir kan kamu di situ pelakunya. Ada Nikita pelakunya, ada Mail, ada kamu. Kalau kami kan nggak ngerti. Jadi kalau hadir bisa cepet gitu loh jalannya persidangan. Begitu juga dengan perdata semua bisa hadir supaya cepat juga sidangnya. Jadi kan kalian yang mendalilkan, kalian harus membuktikan. Jadi hadir ya, bantu persidangan semoga bisa berjalan lancar.